Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Al-Ajai, berasal dari kelas pendidikan kimia A, prodi pendidikan kimia, jurusan kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi STEM. Langsung saja. Apa itu STEM? STEM itu adalah singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Sejarah pergerakan STEM. Yang pertama, tema gerakan reformasi dalam bidang pendidikan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Kedua, menumbuhkan angkatan kerja di bidang STEM. Yang ketiga, mengembangkan warga negara yang melek terhadap STEM. Yang keempat, meningkatkan daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi IPTEK. Kemudian latar belakang STEM. STEM terbentuk pada tahun 1990 oleh National Science Foundation dan merupakan keputusan gabungan dari para ilmuwan, teknolog, insinyur, dan matematikawan demi menciptakan suatu kekuatan yang lebih berpengaruh. Kata STEM itu sendiri digunakan sebagai slogan reformasi pendidikan di Amerika Serikat ke-21 untuk menghasilkan SDM atau STEM workforce yang berkualitas bagi peningkatan daya saing. Pengertian STEM. STEM merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari 4 bidang keilmuan tersebut secara bersama untuk menyelesaikan suatu kasus. Sesuai dengan tema di atas, Sains 2009 menyebutkan bahwa pendidikan STEM terpadu adalah contoh praktis konstruktivis dalam pembelajaran. STEM memberikan konteks dan framework untuk mengorganisir pemahaman sains dan matematika serta mendorong peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan konseptual sains dan matematika. Dengan demikian, meningkatkan daya ingat dan proses transfer pelajaran. Pedagogi pendidikan STEM terpadu secara inheren, berpusat pada peserta didik dan berpusat pada pengetahuan, yaitu dalam kurung Bransford, Brown, dan Cooking pada tahun 2000. Ketika digunakan dalam pembelajaran kelompok, STEM juga memberikan lingkungan yang sangat kuat untuk interaksi sosial yang sangat penting bagi pembelajaran. Selain itu, STEM menempatkan matematika dan sains dalam konteks aktivitas teknologi sehingga dapat menambah value pendidikan, budaya, serta daya saing global peserta didik sesuai dengan kecakapan abad 21. Pembelajaran STEM merupakan salah satu cara untuk mengembangkan literasi teknologi bagi peserta didik sebagai faktor penting dalam upaya mencapai kesuksesan di abad 21 ini. Jadi STEM ini memang sangat penting bagi anak-anak yang hidup pada abad ke-21 ini, dimana supaya anak-anak abad 21 itu mampu bersaing, mampu menguasai teknologi, mampu mengetahui engineering, matematika, dan sains terutama. Karena para anak-anak 21 itu harus tahu dari teknologi. Kita harus sangat tahu dengan teknologi. Oke, lanjut. Menurut Wilsman Junior dan Rohing dalam Shafira A dan Effendi E tahun 2020, STEM itu merupakan pendekatan pembelajaran yang memadukan aspek sains, teknologi, engineering, dan matematika, minimal 2 atau lebih aspek STEM, salah satunya sains atau engineering. Selanjutnya, kajian STEM. Yang pertama itu sains. Sains itu tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Yang kedua, teknologi. Inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang ketiga, engineering. Pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Yang keempat, maths atau matematika.
tentang pola-pola dan hubungan-hubungan, dan menyediakan bahasa bagi sains, teknologi, dan engineering. Kemudian ini tujuan dan hasil pendidikan STEM. Tujuan pendidikan STEM yang pertama untuk siswa itu literasi STEM agar mereka mengetahui apa itu STEM. Yang kedua, kompetensi abad 21. Yang ketiga, kesiapan tenaga kerja STEM. Jadi siswa itu diajarkan STEM agar ketika mereka sudah bekerja nanti mereka sesuai standar STEM begitu. Kemudian minat dan keterlibatan. Yang terakhir, membuat koneksi. Nah, tujuan pendidikan ini ada juga tujuan untuk pendidik ataupun guru. Yang pertama, meningkatkan konten STEM. Jadi dia disuruh jadi para guru itu untuk bagaimana caranya meningkatkan konten STEM itu, jangan itu terus begitu. Yang kedua, meningkatkan pedagogical content knowledge. Kemudian hasil untuk siswa yang pertama itu belajar dan berprestasi. Yang kedua, kompetensi abad 21. Yang ketiga, ketekunan dan kegigihan belajar dalam meningkatkan prestasi. Yang keempat, kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Kemudian hasil pendidik itu yaitu perubahan dalam praktik peningkatan konten STEM dan fisika. Arti fisika itu adalah perpaduan kemampuan dari pengetahuan konten dan pedagogik yang terbentuk seiring dengan waktu dan bertambahnya pengalaman mengajar. Jadi PCK ini salah satu kompetensi yang diperlukan pendidik untuk mengajari atau mengajarkan kepada siswa dalam pendidikan STEM. Kemudian, mengapa STEM itu penting? Yang pertama, transformasi proses pendidikan itu penting buat siswa. Kemudian, peningkatan kemahiran pemahaman saintifik. Kita harus memberikan STEM itu agar mereka itu paham dengan dengan saintifik seperti itu. Kemudian, pengembangan SDM. Kita dengan STEM ini kita dapat kita dapat memberikan pelajaran atau pendidikan kepada siswa kita agar bisa mengembangkan SDM yang ada di sekitar kita. Kemudian tantangan teknologi. Nah, STEM juga penting, apalagi dalam teknologi. Kita mengajarkan STEM agar anak-anak itu siswa-siswa bisa mengerti tentang teknologi. Bagaimana cara menggunakan teknologi dengan sains, engineering, dan matematika. Kemudian kunci dalam kemajuan dan inovasi dari White et al. 2007. Kemudian pentingnya untuk kesejahteraan. Sangat penting STEM ini, sangat penting kesejahteraan agar ketika sudah SDM sudah bagus, teknologi sudah baik, sudah mengerti, maka kesejahteraan itu sangat penting. Ya, STEM ini sangat penting. Oke, itulah pemaparan ataupun penjelasan saya tentang filosofi STEM. Jikapun ada yang kurang dari saya,